Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Syakila Kuswoyo, NPM 2021020283, jurusan Hukum Tata Negara, dengan dosen pengampu Muhammad Irfan, SHI, MHI. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan terkait materi yang diberikan dengan judul pertama, yaitu Tayamum dalam fikih. Tayamum adalah wudhu. Dalam situasi apa kita bertayamum? Ada 3 sebab. Yang pertama, benar-benar tidak ada air, atau sudah berusaha mencari air tidak ditemukan, atau kemarau yang panjang. Yang kedua, sakit. Terus yang ketiga, ada hewan yang membutuhkan air. Dalam kondisi seperti ini, utamakan hewan agar bisa bertahan hidup. Yang menjadi catatan tersebut adalah tidak ada air setelah diberikan kepada hewan tersebut. Di sini terkadang Allah menguji kita, tidak dengan harta, kepintaran, jabatan, tetapi dengan bagaimana sifat kita terhadap makhluk, tapi bukan manusia, melainkan hewan. Untuk itu, kita harus berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syarat bertayamum, itu ada 10. Yang pertama, tanah yang berdebu. Terus pastikan tanah yang berdebu tersebut suci, baik secara zatnya, suci secara sifatnya. Ya, tidak ada tanah yang haram. Dari zatnya pun tanah itu suci, tetapi ketika mendapatkannya tidak halal, itu baru yang dinamakan haram. Tapi bukan yang dimaksud tanahnya yang haram, tetapi cara mendapatkannya itu haram. Terus pastikan debu yang dipakai untuk bertayamum itu pastikan debunya yang belum pernah dipakai. Pastikan juga tanah atau debu tersebut tidak tercampur dengan yang lain. Itu bertujuan untuk bertayamum dalam keadaan sadar. Anggota mana yang diusap saat bertayamum itu adalah wajah dan kedua tangan. Terus menghadap kiblat, sudah masuk waktu sholat fardu, dan yang terakhir menyempurnakan seluruh anggota tayamum. Baik, jadi itu kesimpulan yang saya sampaikan, dan sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kedua dengan judul pemahaman imsak dalam puasa. Puasa artinya menahan diri dari makan dan minum. Puasa secara bahasa yaitu imsak. Imsak disebut batas akhir atau 10 menit menjelang adzan subuh. Bolehkah di waktu imsak masih makan dan minum? Jawabannya, boleh. Tetapi di sisi lain, secara teori, imsak itu menahan. Tetapi praktiknya masih boleh makan dan minum. Ini adalah suatu permasalahan karena tidak sesuai dengan teori yang ada di lapangan. Begitu juga dengan imsak. Imsak itu menahan. Perlu dipahami startnya, imsak itu bukan 10 menit sebelum azan subuh. Tetapi startnya imsak itu ketika azan subuh. Nah, dari penjelasan tersebut perlu kita pahami bahwa imsak bukanlah waktu dimulainya puasa. Sebab puasa dimulai sejak terbit fajar setara dengan masuknya waktu azan subuh. Masa waktu imsak bukanlah hanya 1-10 menit, tetapi masa imsak adalah seharian. Oke, jadi saya ulangi, masa waktu imsak bukanlah hanya 1-10 menit, tetapi masa waktu imsak itu adalah seharian. Kumandang imsak lebih efektif jika dikumandangkan sebelum waktu zuhur atau setelah sholat zuhur, karena dari subuh ke zuhur waktunya sudah panjang, seperti itu. Baik, jadi itu kesimpulan dari saya tentang materi yang kedua, yaitu pemahaman imsak dalam puasa. Jadi saya tarik kesimpulan itu, dan sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan kembali terkait materi
yang bapaknya berikan yang berjudul zakat. Baik, jadi zakat adalah salah satu rukun Islam setelah syahadat, sholat, dan puasa. Zakat termasuk rukun Islam keempat, sebagaimana ditegaskan oleh sabda Rasul yang artinya Islam dibangun atas 5 hal. Kesaksian, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dengan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Zakat adalah bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Oleh karenanya itu membayar zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat zakat. Zakat juga merupakan kegiatan amal sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Nah, jadi jenis-jenis zakat itu ada 2 menurut Islam. Yang pertama ada zakat fitri dan yang kedua zakat mal. Zakat mal itu harta. Saya akan menjelaskan zakat fitri. Jadi zakat fitri adalah zakat yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada bulan puasa, yaitu bulan suci Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Besaran zakat yang dikeluarkan adalah senilai 3,5 liter makanan pokok seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Terus yang kedua itu ada zakat mal atau harta. Zakat ini tidak ditentukan waktu pengeluarannya. Zakat ini dibayarkan atas pendapat yang diterima seseorang. Umumnya besaran zakat ini adalah 2,5% dari pendapat yang diterima. Baiklah, jadi itu kesimpulan dari materi tentang zakat. Jadi saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.